Selamat datang di modul 5, Beer Game and City Logistics. Pada modul ini, akan dilakukan simulasi distribusi informasi dan barang dalam sebuah sistem rantai pasok secara online. Sebelum simulasi dimulai, dilakukan pemilihan skenario untuk masing-masing kelompok, yaitu skenario 1 dengan safety stock dan non-PMI, skenario 2 dengan non-safety stock dan PMI, serta skenario 3 dengan safety stock dan PMI. Kemudian dilakukan pemilihan stage dalam sistem rantai pasok. Terdapat 4 stage yang dapat dipilih, yaitu manufakturer, distributor, wholesaler, dan juga retailer. Tiap stage memiliki 9 warehouse dengan kapasitas yang berbeda-beda dan 2 truk untuk mengantarkan barang. Kapasitas setiap room pada stage retailer, wholesaler, dan distributor adalah 5, sedangkan manufaktur adalah 10. Terdapat inventory cost untuk masing-masing warehouse sebesar $4 untuk setiap room, dan additional inventory cost sebesar $6 untuk setiap room. Setelah itu, pilihlah lokasi masing-masing stage pada board game. Ring 1 meliputi titik Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Y yang hanya bisa ditempati oleh retailer dan wholesaler. Tetapi, untuk titik Y hanya khusus untuk retailer. Ring 2 meliputi titik I, J, K, L, M, N, O, dan P yang hanya bisa ditempati oleh distributor dan wholesaler. Serta ring 3 meliputi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H yang hanya bisa ditempati oleh manufaktur dan distributor. Manufaktur hanya bisa menempati titik A dan E. Setiap ring memiliki biaya sewa yang berbeda-beda dan harus dibayarkan di setiap rondenya. Biaya sewa ring pertama adalah $20, ring 2 $15, dan ring 3 $10. Selain itu, terdapat pajak yang harus dibayarkan setiap melewati titik lokasi. Biaya pajak setiap titik dalam satu ring memiliki tarif yang sama, namun berbeda pada antar ring. Besar pajak dalam permainan beer game ini adalah sebagai berikut. Ring 1 $8, ring 2 $12, dan ring 3 $4. Kali ini, kita akan melakukan simulasi beer game dengan menggunakan skenario 3, yaitu safety stock dan VMI. Pada strategi dengan menggunakan safety stock, setiap stage memiliki safety stock yang mulai berlaku pada ronde kedua. Jumlah safety stock untuk stage retailer adalah 10, wholesaler dan distributor adalah 15, dan juga manufaktur sebesar 20. Langkah pertama adalah pemilihan lokasi. Berikut merupakan lokasi untuk setiap stage pada board game. Pada praktikum online modul 5 ini, kita menggunakan spreadsheet sebagai media untuk bermain beer game. Pada spreadsheet ini terdapat board game seperti ini, dan juga set untuk setiap stage-nya yang terdiri dari 2 truk dan juga 9 warehouse, dengan kapasitas masing-masing stage-nya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Langkah selanjutnya setelah menentukan lokasi setiap stage-nya adalah meletakkan icon masing-masing stage pada lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan simulasi cara meletakkan icon pada titik yang sudah ditentukan. Stage manufaktur terletak di titik E. Lalu tinggal di-drag seperti ini di titik E. Lalu stage distributor terletak di titik N. Lalu kita drag ikonnya ke titik N. Selanjutnya, stage wholesaler terletak di titik U. Dan yang terakhir adalah stage retailer terletak di titik Y.
Setelah itu, kita akan memulai permainan di ronde 0. Pada ronde 0, setiap stage memiliki barang available initial condition dengan jumlah yang berbeda-beda yang dimasukkan ke dalam warehouse set, yaitu available retailer sebesar 5, wholesaler 10, distributor 15, dan manufaktur sebesar 20. Berikut merupakan simulasi cara mengedit banyak barang yang terdapat pada warehouse setiap stage berdasarkan available initial condition-nya. Stage manufaktur memiliki available initial condition sebesar 20, sehingga stage manufaktur hanya menggunakan 2 room saja. Selanjutnya, stage distributor memiliki available initial condition sebesar 15, sehingga memakai room sebanyak 3. Lalu, stage wholesaler memiliki available initial condition sebesar 10, sehingga hanya menggunakan 2 room. Dan yang terakhir adalah stage retailer yang memiliki available initial condition sebesar 5. Langkah selanjutnya adalah setiap stage akan menuliskan outgoing order ke upstream dengan mempertimbangkan kasus yang ada dan juga lead time antar stage. Setelah itu, setiap stage akan melengkapi playsheet-nya masing-masing. Pertama, kita akan melengkapi playsheet retailer. Incoming order adalah pesanan yang datang dari downstream ke stage retailer pada ronde tersebut. Pada stage retailer, incoming order akan diberikan oleh Game Master. Pada ronde ke-0, belum ada pesanan yang datang sehingga dituliskan 0. Point of order adalah titik demand yang harus dipenuhi oleh retailer pada ronde tersebut. Pada ronde ke-0, belum ada demand sehingga dikosongkan. Incoming delivery adalah barang yang datang dari upstream ke stage retailer pada ronde tersebut. Pada ronde ke-0, belum ada barang yang datang ke retailer sehingga dituliskan 0. Available merupakan hasil penjumlahan inventory periode sebelumnya dengan incoming delivery ronde tersebut. Pada ronde ke-0, terdapat available barang sejumlah 5 sebagai initial condition di stage retailer. To ship merupakan hasil penjumlahan back order ronde sebelumnya dengan incoming order ronde tersebut. Pada ronde ke-0, jumlah to ship adalah 0. Outgoing delivery adalah barang yang dikirimkan oleh suatu stage ke stage downstream pada suatu ronde. Apabila available lebih besar daripada to ship, dan apabila available dikurangi dengan to ship lebih kecil daripada safety stock, maka stage tersebut mengirimkan barang sejumlah available dikurangi dengan safety stock, karena pada warehouse harus terdapat safety stock. Apabila available lebih besar daripada to ship dan available dikurangi dengan to ship lebih besar daripada safety stock, maka stage tersebut mengirimkan barang sejumlah to ship. Namun, apabila available lebih kecil atau sama dengan to ship, maka stage tersebut harus mengirimkan barang sebanyak available dikurangi safety stock, karena pada warehouse harus terdapat safety stock. Pada ronde ke-0, outgoing delivery retailer sama dengan 0 karena belum terdapat incoming order. Transportation cost dihitung dengan mengalihkan outgoing delivery dengan transportation cost per product.
Pada ronde 0, transportation cost bernilai 0 karena belum ada barang yang dikirimkan. Backorder merupakan selisih to ship dengan outgoing delivery. Apabila barang to ship lebih besar daripada outgoing delivery, maka ronde tersebut terdapat backorder. Backorder cost dihitung dengan mengalihkan backorder dengan biaya backorder per item. Inventory merupakan selisih antara available dengan outgoing delivery. Apabila barang available lebih besar daripada outgoing delivery, maka pada ronde tersebut terdapat inventory. Inventory cost dihitung berdasarkan room yang terpakai pada suatu ronde. Pada ronde 0, terdapat inventory sebanyak 5 barang yang menempati satu room warehouse pada retailer, sehingga inventory cost adalah $4. Additional inventory digunakan apabila jumlah barang inventory melebihi kapasitas warehouse yang dimiliki pada ronde tersebut. Kapasitas masing-masing warehouse tambahan sama dengan kapasitas warehouse sebelumnya. Pada ronde ke-0, inventory masih muat disimpan pada room warehouse yang ada, sehingga additional inventory bernilai 0. Additional inventory cost dihitung berdasarkan room warehouse tambahan yang terpakai pada ronde tersebut. Pada ronde 0, tidak memiliki additional inventory, sehingga additional inventory cost bernilai 0. Outgoing order merupakan jumlah pesanan yang akan diberikan ke upstream pada periode selanjutnya. Pada ronde 0, stage retailer memutuskan memesan 15 barang ke stage wholesaler. Permintaan retailer pada ronde ke-0 akan menjadi incoming order wholesaler pada ronde ke-1. Sales revenue dihitung dengan mengalihkan outgoing delivery dengan harga jual tiap produk di setiap stage pada suatu ronde. Order cost merupakan perkalian antara jumlah outgoing order dengan cost of product di setiap stage pada suatu ronde. Location rent cost merupakan biaya sewa bangunan pada lokasi yang dipilih per ronde. Dan yang terakhir adalah tax, merupakan biaya yang harus dibayarkan tiap kali truk berpindah melewati titik lokasi. Harga pajak tiap titik lokasi dalam suatu ring bernilai sama, namun berbeda pada antar ring. Berikut merupakan playsheet wholesaler di ronde ke-0. Berikut merupakan playsheet distributor di ronde ke-0. Dan berikut merupakan playsheet manufacturer di ronde ke-0. Setelah melakukan pengisian playsheet pada ronde ke-0, dilakukan pengiriman barang dari upstream ke downstream guna memenuhi incoming order yang datang. Barang untuk stage manufaktur akan diberikan oleh Game Master. Ronde 1. Pada ronde 1, diketahui demand retailer sebanyak 15 di titik W, dan terdapat kemacetan di antara titik UV dan ML. Berikut adalah simulasi perpindahan barang pada ronde 1. Pertama-tama, kalian harus memindahkan tanda kemacetan pada titik lokasi yang telah ditetapkan. Pada ronde 1, terdapat titik kemacetan di antara UV dan ML. Kemudian, stage manufaktur akan memberikan barang ke distributor menggunakan truk, di mana perpindahan tiap truk di setiap stage maksimal sebanyak 3 kotak per rondenya. Jangan lupa menuliskan jumlah barang yang dipindahkan menggunakan truk sebanyak 20. Dan jangan lupa mengupdate jumlah inventory dalam warehouse. Stage distributor juga akan mengirimkan barang menuju wholesaler dengan menggunakan truk A. Stage wholesaler akan mengirimkan barang menuju retailer
sebanyak 10 barang menggunakan truk A. Dan jangan lupa mengupdate jumlah inventory dalam warehouse. Sedangkan stage retailer akan mengirimkan menuju ke titik demand dengan menggunakan truk A. Sebanyak 5 item. Dan jangan lupa lakukan update jumlah inventory dalam warehouse retailer. Setelah pengiriman barang ronde 1 selesai dilakukan pengisian playsheet ronde 1. Berikut merupakan playsheet ronde 1 untuk stage retailer. Pada ronde 1, terdapat demand sebanyak 15 di titik W, sehingga incoming order ronde 1 berjumlah 15. Point of order ronde 1 adalah W. Incoming delivery bernilai 0, karena barang yang dipesan ke wholesaler belum sampai ke retailer pada ronde 1. Available berjumlah 5, merupakan penjumlahan antara inventory sebelumnya dengan incoming delivery ronde 1. To ship berjumlah 15, merupakan penjumlahan back order dari periode sebelumnya dengan incoming order pada periode 1. Outgoing delivery berjumlah 5, meskipun permintaan pada ronde 1 berjumlah 15. Namun, barang yang tersedia atau available hanya 5. Safety stock belum berlaku pada ronde 1 ini. Transportation cost bernilai $10, merupakan perkalian antara outgoing delivery dengan transportation cost per item sebesar $2. Back order berjumlah 10, merupakan selisih to ship dengan available. Back order cost didapat dengan mengalikan jumlah back order dengan back order cost sebesar $15 per item. Inventory berjumlah 0, merupakan selisih antara available dengan outgoing delivery. Inventory cost didapat dengan mengalikan jumlah room yang terpakai dengan inventory cost sebesar $4 per room. Additional inventory dan additional inventory cost masih bernilai 0, karena inventory masih dapat disimpan di room warehouse. Outgoing order bernilai 30, karena pada ronde 1, retailer memutuskan membeli 30 barang ke wholesaler. Sales revenue bernilai $825, merupakan hasil perkalian antara outgoing delivery dengan harga jual per produk pada stage retailer sebesar $165 per item. Order cost bernilai $3.750, merupakan hasil perkalian antara outgoing order dengan harga beli atau cost of product stage retailer sebesar $125 per item. Location rent cost berada pada ring 1 dan memiliki biaya sewa sebesar $20. Tax yang dibayarkan oleh retailer pada ronde 1 adalah sebesar $8, karena stage retailer telah melewati titik X. Dengan prosedur yang sama, lakukan pengisian playsheet untuk stage, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Ronde 2. Pada ronde 2, diketahui permintaan retailer sebanyak 10 di titik J dengan kemacetan pada GF. Berikut merupakan simulasi pengiriman barang pada ronde 2. Pada ronde 2, terjadi titik kemacetan di antara G dan F. Pada ronde ini, stage manufaktur berhasil mengirimkan barang menuju titik distributor dengan menggunakan truk A sebanyak 20 item. Kemudian, pada ronde ini, manufaktur juga mendapatkan pengiriman barang dari Game Master sebanyak 25 item. Lalu, manufaktur juga dapat mengirimkan barang menuju titik distributor, namun hanya sebanyak 5 item, karena pada ronde 2 telah diberlakukan sistem safety stock untuk stage manufaktur sebanyak 20 item.
Pengiriman barang menuju titik distributor menggunakan truk B sebanyak 5 item. Untuk stage distributor juga berhasil mengirimkan barang menuju titik wholesaler sebanyak 15 item dengan truk A, dan kemudian distributor juga mendapatkan pengiriman barang dari manufaktur sebanyak 20 item. Namun pada ronde ini distributor hanya mampu mengirimkan 5 item menuju titik wholesaler karena telah diberlakukan sistem safety stock untuk stage wholesaler sebanyak 15 item. Pengiriman ini dilakukan dengan menggunakan truk B sebanyak 5 item. Untuk stage wholesaler juga telah berhasil mengirimkan barang menuju titik retailer dengan menggunakan truk A sebanyak 10 item. Dan wholesaler juga mendapatkan 15 item dari titik distributor. Namun, pada ronde ini, wholesaler tidak dapat melanjutkan pengiriman barang menuju titik retailer karena telah diberlakukan sistem safety stock untuk stage wholesaler sebanyak 15 item. Untuk stage retailer juga berhasil mengirimkan barang menuju titik demand way sebanyak 5 item. Dan retailer juga mendapatkan pengiriman barang sebanyak 10 item dari wholesaler. Pada ronde ini, retailer juga tidak dapat mengirimkan barang menuju titik demand karena pada ronde ini telah diberlakukan sistem safety stock untuk retailer sebanyak 10 item. Setelah pengiriman barang pada ronde 2 selesai dilakukan pengisian playsheet untuk ronde 2. Berikut merupakan playsheet untuk stage retailer pada ronde 2. Incoming order bernilai 10 karena terdapat pesanan di titik C. Incoming delivery bernilai 10 karena pada ronde ini telah datang pesanan dari wholesaler. To ship berjumlah 20 merupakan penjumlahan antara incoming order pada ronde 2 dan back order pada ronde 1. Outgoing delivery bernilai 0 karena pada ronde ini telah berlaku sistem safety stock. Berikut merupakan playsheet untuk stage wholesaler pada ronde 2. Incoming order bernilai 30 karena terdapat outgoing order dari retailer. Incoming delivery bernilai 15 karena pada ronde ini telah datang pesanan dari distributor. To ship berjumlah 35, merupakan penjumlahan dari incoming order pada ronde 2 dan back order pada ronde 1. Outgoing delivery bernilai 0, karena pada ronde ini telah berlaku safety stock. Berikut merupakan playsheet untuk stage distributor pada ronde 2. Incoming order bernilai 35, karena terdapat outgoing order dari wholesaler. Incoming delivery bernilai 20 karena pada ronde ini telah datang pesanan dari manufaktur. To ship berjumlah 45 merupakan penjumlahan dari incoming order pada ronde 2 dan back order pada ronde 1. Outgoing delivery hanya bernilai 5 karena pada ronde ini telah berlaku safety stock untuk stage distributor. Berikut merupakan playsheet untuk stage manufaktur pada ronde 2. Incoming order bernilai 40 karena terdapat outgoing order dari distributor. Incoming delivery bernilai 25 karena telah datang pesanan yang dikirim oleh Game Master. To ship berjumlah 55 merupakan penjumlahan dari incoming order pada ronde 2 dan back order pada ronde 1. Outgoing delivery hanya bernilai 5 karena pada ronde ini telah berlaku safety stock untuk stage manufaktur. Ulangi proses hingga ronde terakhir selesai dilakukan.
Di akhir permainan, apabila terdapat barang yang masih di perjalanan dan belum sampai ke downstream, maka barang tersebut akan dikenai inventory to store cost per itemnya. Dan apabila terdapat inventory yang tersisa pada warehouse, maka inventory tersebut mempunyai salvage value per itemnya. Kemudian, praktikan juga diminta untuk menghitung total cost yang terdiri dari pick order cost, ditambah inventory cost, ditambah additional inventory cost, ditambah inventory to store cost, ditambah order cost atau production cost, ditambah location rent cost, dan tax. Kemudian, praktikan juga diminta untuk menghitung total revenue yang terdiri dari penjumlahan antara sales revenue dan salvage value. Dan yang terakhir, praktikan harus menghitung profit dengan mengurangkan total revenue dengan total cost. Sekian video tutorial simulasi modul 5 Beer Game City Logistik. Terima kasih dan sampai jumpa saat praktikum.